Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nurikma Albar dengan NIM 200304501022 dari kelas B, Prodi Administrasi Kesehatan. Video kali ini saya akan membahas mengenai dinamika kelompok. Pertama-tama, mari kita mencari tahu apa itu kelompok. Kelompok atau grup adalah suatu kumpulan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan dinamika merupakan suatu pola atau proses pertumbuhan, perubahan, atau perkembangan dari suatu bidang tertentu atau suatu sistem ikatan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara unsur yang satu dengan yang lain, karena adanya pertalian yang langsung di antara unsur-unsur tersebut. Sehingga, dinamika kelompok dapat diartikan sebagai suatu metode atau proses yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki hubungan psikologis secara jelas antara anggota satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, mengenai kegiatan yang dilakukan dalam dinamika kelompok, yaitu pertama, pastinya harus memperkenalkan diri. Perkenalan diri adalah suatu langkah awal untuk dapat menjadi individu yang berhasil dalam berinteraksi dengan orang lain atau lingkungan sekitar. Sebagai makhluk sosial, kita sangat membutuhkan ini agar diri kita dapat diterima, disenangi, dan dibutuhkan oleh kelompok dan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua yaitu pengenalan orang lain. Dalam kegiatan dinamika kelompok, pengenalan orang lain ini banyak memberikan kesempatan kepada peserta untuk saling berinteraksi agar saling mengenal dan terbuka sehingga akan mempercepat proses penyelesaian diri dan menjadikan kelompok tersebut menjadi kelompok yang kondusif dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan inti dari hubungan antar manusia dalam kelompok. Dengan adanya kegiatan komunikasi dalam dinamika kelompok, maka informasi yang akan disampaikan dapat memenuhi 5C, yaitu clear atau jelas, komplit atau lengkap, concise atau ringkas, correct atau benar, dan courteous atau sopan. Kemudian yang keempat yaitu kerjasama kelompok. Pada hakikatnya, kerjasama merupakan landasan bagi keberadaan kelompok. Kehidupan dalam suatu kelompok baik formal maupun non-formal. Kelompok kecil maupun besar, kelompok profesi maupun sosial, jika tidak didasarkan kerjasama antara anggota, maka kelompok ini akan menjadi mati atau bubar. Dan yang terakhir yaitu norma atau aturan dalam kelompok. Norma kelompok adalah cara melihat atau memandang sesuatu yang dimiliki oleh kelompok berupa sikap, nilai, dan aturan permainan bersama. Norma kelompok diperlukan agar dapat memberikan arah dan isi tentang bagaimana anggota kelompok berinteraksi dan berperilaku. Selanjutnya, saya akan membahas masalah utama yang ada di dalam dinamika kelompok. Yang pertama yaitu kohesi atau persatuan. Kohesi atau persatuan merupakan permasalahan mengenai tingkah laku anggota kelompok. Contohnya seperti adanya perbedaan pendirian atau perasaan antar individu sehingga terjadi konflik di antara mereka. Yang kedua yaitu motif atau dorongan. Motif atau dorongan merupakan persoalan mengenai ketertarikan anggota terhadap kelompok tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu struktur. Struktur merupakan persoalan mengenai teknik kelompok seperti bentuk kelompok dan pembagian tugas. Kemudian yang keempat yaitu pimpinan. Pimpinan merupakan persoalan mengenai bentuk, tugas, dan sistem kepemimpinan dalam kelompok. Dan yang terakhir adalah perkembangan kelompok. Perkembangan kelompok merupakan persoalan mengenai perkembangan atau perubahan kelompok di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, saya akan membahas mengenai pentingnya dinamika kelompok. Dinamika kelompok menjadi sangat penting karena setiap orang saling memiliki hubungan dan dinamikanya. Ada banyak yang menjelaskan secara spesifik hubungan yang harus dibangun oleh setiap individu. Sebagai makhluk sosial, kita harus bekerja sama yang saling menguntungkan satu sama lain dalam mengatasi persoalan hidup. Seperti yang diketahui, bagaimanapun manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Seperti contohnya, saat mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah atau jika kita ingin mengurangi beban pekerjaan, maka kita harus membagi pekerjaan sesuai dengan keahlian masing-masing agar lebih cepat, efektif, dan efisien. Saat itulah dinamika kelompok penting untuk diterapkan.
Dari situlah kita dapat melihat bahwa kehidupan dalam kelompok sangatlah dinamis. Semakin efektif suatu kelompok, maka akan semakin baik pula kualitas hidup anggota yang berada di dalamnya. Sekian video kali ini yang membahas mengenai dinamika kelompok. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.